Banyak orang merasa tidak puas dengan hidup mereka meskipun memiliki pekerjaan yang stabil, keluarga yang sangat-sangat mendukung, dan bahkan kekayaan dalam bentuk materi dan finansial yang bagus. Mengapa banyak orang masih merasa kurang, kawan-kawan? Bahkan ketika kita sudah memiliki segalanya. Nah, inilah pertanyaannya, kawan-kawan, yang menjadi inti dari pertemuan kita kali ini. Apakah kebahagiaan sejati itu sebenarnya? Dan apakah kita salah memahami apa yang membuat hidup benar-benar bermakna, benar-benar bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Roster Pancal, kawan-kawan. Kali ini kita akan bongkar beberapa mitos kebahagiaan yang selama ini kita dengar. Kita akan membicarakan, kawan-kawan, membahas apa yang telah mengakar di masyarakat tentang mitos kebahagiaan. Nah, mitos-mitos ini, kawan-kawan, seringkali tanpa kita sadari mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita membuat keputusan besar dalam hidup kita. Mulai dari cara memilih karir, memilih jodoh, memilih pekerjaan, mau investasi kemana, dan banyak lagi, kawan-kawan. Nah, mengapa hal ini begitu penting, kawan-kawan? Karena kebahagiaan bukan sekedar tujuan hidup, tetapi ini adalah pondasi kesejahteraan mental dan emosional kita, kawan-kawan. Ketika kita memahami apa yang sebenarnya mempengaruhi kebahagiaan kita, insya Allah kita dapat membuat pilihan yang lebih bermakna, lebih bijak, melepaskan dari tekanan sosial, dan bagaimana cara kita bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih otentik dan lebih bermakna tentunya. Jadi, kawan-kawan, mari kita bongkar bersama-sama satu persatu mitos ini dan insya Allah kita akan menemukan kebenarannya. Baik, kawan-kawan, sejak zaman dahulu manusia selalu mencari apa itu arti kebahagiaan. Dalam filsafat Yunani kuno, Aristoteles menggambarkan, kawan-kawan, bahwa kebahagiaan adalah sebagai eudaimonia, hidup yang bermakna dan sesuai dengan kebajikan. Namun, kawan-kawan, ketika zaman berganti, definisi kebahagiaan juga ikut berubah. Revolusi industri membawa fokus pada kekayaan mental, kekayaan materi. Sementara era digital kali ini memperkenalkan obsesi baru. Apa itu? Popularitas di media sosial. Saat ini, kawan-kawan, kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan tekanan untuk selalu terlihat bahagia. Dari iklan yang menjanjikan bahwa membeli mobil mewah, memiliki mobil mewah akan mengubah hidup kita, hingga algoritma media sosial yang mendorong kita untuk terus membangkitkan diri kita atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, mitos-mitos ini, kawan-kawan, mitos tentang kebahagiaan ini membentuk cara kita, bagaimana kita memandang atau melihat dunia ini. Mari kita mulai dengan mitos pertama, kawan-kawan. Kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Benarkah ini? Banyak orang percaya bahwa semakin banyak uang yang kita miliki, semakin bahagia kita akan menjadi nantinya. Namun, kawan-kawan, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan ini hanya bersifat terbatas. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kawan-kawan, tambahan kekayaan tidak lagi memberikan dampak signifikan pada kebahagiaan seseorang. Kita ambil contoh, kawan-kawan. Ada sebuah studi di Harvard menemukan bahwa orang-orang yang berpenghasilan tinggi seringkali merasa lebih tertekan. Karena apa? Karena tergantung pada tanggung jawab mereka yang lebih besar. Lebih jauh lagi, fokus pada kekayaan ini dapat mengorbankan aspek lain yang sebenarnya lebih penting dalam kehidupan ini, kan? Seperti hubungan sosial dengan keluarga kita. Lebih-lebih lagi kesehatan mental, emosional, dan psikis kita, kan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesuksesan karir menjamin kebahagiaan. Benarkah? Di masyarakat yang kompetitif, kita sering diajarkan, kawan-kawan, bagaimana bekerja keras dan mencapai posisi di level tertinggi dalam karir, yang merupakan tujuan hidup yang paling mulia menurut kebanyakan masyarakat saat ini. Apakah benar demikian? Banyak eksekutif sukses, CEO, melaporkan bahwa mereka merasa kosong meskipun mereka telah mencapai puncak
karir mereka. Pada kenyataannya, tanpa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kawan-kawan, kebahagiaan, jujur, kita boleh jujur, akan sulit dicapai. Mitos ketiga kawan-kawan, bahwa kebahagiaan terletak pada penampilan fisik yang perfect, yang sempurna. Benarkah? Kawan-kawan, media sosial telah menciptakan standar baru, standar kecantikan, yang tentu tidak realistis. Namun, mengejar standar ini kawan-kawan, seringkali membawa lebih banyak tekanan kepada hidup kita daripada kebahagiaan itu sendiri. Sebuah laporan dari American Psychological Association kawan-kawan menunjukkan bahwa obsesi terhadap citra tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bahkan GERD, anxiety, dan sebagainya. Ketika kita mencoba menyesuaikan diri kawan-kawan dengan mitos-mitos tadi, kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Media sosial misalnya menjadi medan perbandingan, benchmark sosial yang tak ada habisnya kawan-kawan. Kita tahu teman kita selebritis memamerkan kehidupan mewah mereka, flexing, dan tanpa sadar merasa bahwa hidup kita kurang berarti dibanding dengan hidup mereka. Nah, tekanan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga telah menciptakan dampak kolektif di masyarakat luas kawan-kawan. Tetangga kita misalnya, tingkat stres meningkat, gangguan kesehatan mental menjadi lebih umum dan nyata biasa. Dan kita terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak pernah berujung. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa keluar dari perangkap ini? Kawan-kawan, baik. Untuk membebaskan diri kita dari mitos-mitos yang tadi tentang kebahagiaan, kita perlu mengubah cara kita memandang kebahagiaan itu sendiri. Ada beberapa cara pandang, perspektif alternatif kawan-kawan yang dapat membantu kita. Yang pertama yaitu fokuslah pada hubungan Anda dengan keluarga Anda, dengan tetangga Anda, hubungan sosial Anda. Penelitian dari Harvard of Audit Development kawan-kawan yang berlangsung cukup lama, selama 80 tahun, menemukan bahwa hubungan yang hangat dan mendalam adalah faktor utama kebahagiaan jangka panjang kawan-kawan. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur. Studi menunjukkan kawan-kawan bahwa orang yang secara rutin selalu bersyukur dengan hal-hal sederhana yang mereka miliki, yang mereka capai, cenderung merasa lebih bahagia, lebih optimis tentang masa depan mereka. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, buat keseimbangan. Daripada mengejar kesuksesan di satu bidang saja kawan-kawan, fokuslah pada kehidupan yang seimbang, mencakup kesehatan, hubungan sosial dengan keluarga kita, dengan teman kita, tetangga kita, dan waktu untuk diri kita sendiri. Lantas yang keempat apa? Hargai pengalaman kawan-kawan dan jangan pernah menghargai baru. Investasikan uang pada pengalaman kita, seperti trip, bepergian, atau belajar hal baru. Ini cenderung memberikan rasa bahagia yang lebih everlasting, tahan lama, dibandingkan hanya sekedar membeli gadget baru, mobil mewah, dan bentuk barang fisik lainnya. Nah, dengan mengadopsi langkah-langkah ini kawan-kawan, insya Allah kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih otentik dan lebih bermakna. Baik, kawan-kawan, kita telah membahas bagaimana mitos-mitos kebahagiaan seperti mengejar kekayaan, kesuksesan karir di level tertinggi misalnya, dan kesempurnaan secara fisik seringkali telah menyesatkan kita. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal tadi, hal-hal eksternal kawan, tetapi terletak pada hubungan yang bermakna, keseimbangan dalam hidup, dan selalu bersyukur. Saatnya kita mendefinisikan ulang kawan-kawan, kebahagiaan dengan cara yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan kita sebagai manusia. Baik, kawan-kawan, apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita. Hargailah proses Anda dalam kehidupan ini. Jangan pernah menghargai benda atau barang yang sering kali menyesatkan kita, apalagi menghargai fisik. Karena seperti saya bilang tadi kawan-kawan, kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal, hal-hal di luar
kita, tetapi terletak pada hubungan yang bermakna, hidup yang seimbang, rasa bersyukur terus. Ini yang terjadi kawan-kawan. Saat Anda membandingkan diri Anda dengan tetangga Anda, dengan teman Anda, dengan orang yang lebih dari Anda, ini tentu akan membuat Anda merasa kurang bersyukur, kurang berbahagia, dan Anda akan terus merasa kurang karena hidup Anda selalu Anda bandingkan dengan orang lain. Baik, terima kasih kawan-kawan telah bersama saya kali ini, telah menonton video saya sampai akhir kawan-kawan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bahagia. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana kita hidup seimbang dengan keluarga kita, bagaimana kita hidup seimbang dengan agama kita, bagaimana kita hidup seimbang dengan apa yang kita miliki. Banyak cara untuk berbahagia kawan-kawan. Jadi, apakah kita bisa melepaskan diri kita dan keluarga kita dari mitos-mitos kebahagiaan tadi? Ataukah kita akan terbawa arus sehingga ini akan menggerogoti kehidupan kita sendiri? Tanpa sadar kita telah terjebak dalam mitos kebahagiaan tadi. Sekali lagi, silakan share kawan-kawan. Apabila Anda merasa video ini sangat bermakna, share dengan kawan Anda, dengan murid dan mahasiswa Anda, dengan teman-teman Anda, dengan siapa saja yang membutuhkan video dengan topik-topik seperti ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Saya doakan semoga kita selalu berbahagia dengan cara kita, dengan cara yang lebih baik, tetapi tidak dengan cara yang seperti saya katakan tadi, bahwa itu hanyalah mitos. Kaya miskin ini sudah ada dari zaman dulu kawan-kawan. Tetapi orang bahagia bisa dari orang miskin, bisa dari orang kaya, bisa dari orang berkarir, bisa dari petani. Semuanya bisa berbahagia dengan caranya. Sekali lagi, berbahagialah dengan cara kita. Hanya satu yang benar-benar akan membuat kita bahagia kawan-kawan. Apa itu? Jangan lupa selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.